Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Faranisa, biasa dipanggil dengan sebutan Lili. Di sini di hari ke-12 bulan Ramadan ini, izinkan Lili menyampaikan kultum tentang jalan meraih takwa. Para hadirin sekalian, salah satu amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah berpuasa. Dan hukumnya berpuasa di bulan Ramadan itu ialah wajib. Di bulan Ramadan ini adalah peluangnya para manusia untuk mencapai predikat yakni muttaqin, yaitu orang-orang bertakwa. Di sini disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Para hadirin sekalian, menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, makna takwa adalah yang pertama, adanya rasa takut ancaman. Kenapa adanya rasa takut ancaman? Karena setiap kita ingin melakukan dosa sekecil apapun itu, kita merasa ada yang mengawasi kita, ada yang melihat gerak-gerik kita, yaitu Allah. Walaupun ya kita mau melakukan dosanya itu di tempat yang sepi atau itu gak ada orang, ya kalau kita merasa ada yang mengawasi kita, kita gak bakal melakukan perbuatan dosa tersebut karena kita merasa Allah selalu melihat gerak-gerik kita. Yang kedua, beramal sesuai tuntunan Al-Quran. Kita harus melakukan perbuatan yang berdasarkan di dalam Al-Quran. Coba kalau kita sholat tapi kita nggak tahu peraturan sholat itu gimana, langkah-langkahnya gimana, kalau kita nggak tahu, ya udah kita ngelakuinnya yang kita tahu aja. Misalnya sholatnya sehari 10 kali, atau sholatnya yang pertama takbir, terus sujud, baru ruku, itu kan salah ya. Itu yang tidak sesuai di dalam Al-Quran. Maka dari itu lebih bagusnya kalau kita melakukan perbuatan kebaikan, kita harus tahu dalilnya di dalam Al-Quran. Yang ketiga, bersyukur terhadap nikmat yang banyak. Kita harus bersyukur dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Contohnya nikmat sehat walafiat, nikmat memiliki rumah, motor, mobil, toko, atau apapun itu. Kita harus bersyukur, dan kita kita jangan sampai lupa kalau nikmat motor, mobil atau toko itu hanya titipan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Karena itu hanya titipan, Allah bisa kapan aja ngambil titipannya. Misalnya motornya tiba-tiba dicuri, rumahnya kebakar, dan lain-lain. Maka dari itu, kita harus selalu bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ridho terhadap nikmat yang sedikit. Ya misalnya penghasilan bulan ini lebih kurang dari penghasilan bulan kemarin, ya kita harus ridho, kita harus ikhlas, masih bisa makan walaupun harus ngirit, walaupun ya nggak setiap hari bisa makan ayam goreng, nggak setiap hari bisa makan daging, tapi kita harus tetap ridho dengan apa yang kita punya. Karena kalau kita menjalankan segala sesuatu dengan hati yang ridho atau ikhlas tersebut, pahala kita insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Yang terakhir, senantiasa bersiap-siap untuk masa yang panjang. Masa yang panjang itu apa, Kak? Yaitu akhirat. Kita harus membekali diri kita dengan amalan-amalan baik yang kita lakukan semasa di bumi ini. Kita hidup di dunia ini karena kita harus mencari bekal untuk di akhirat nanti. Kalau kita senantiasa melakukan perbuatan dosa atau yang dilarang Allah, nanti di akhirat bagaimana? Siapa sih yang mau masuk neraka? Nggak ada. Dan pada akhirnya menyesal karena di dunia tidak membekali diri dengan perbuatan baik atau dengan pahala. Nauzubillah, kita nggak boleh sampai kayak gitu ya. Kita nggak tahu kapan kita mati. Ya bisa jadi hari ini, esok, atau detik ini
entah itu tua, muda, entah itu kaya, miskin. Semua makhluk hidup itu akan mati. Maka dari itu, kita senantiasa bersiap-siap membekali diri dengan amalan-amalan kebaikan untuk masa yang panjang atau kekal tersebut. Para hadirin sekalian, takwa adalah makom tertinggi yang menentukan kita di hari kiamat, kita masuk surga atau neraka. Manusia yang paling mulia adalah manusia bertakwa. Takwa ini ialah bertujuan untuk mengisyaratkan semua bentuk ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 21 yang artinya, "Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb-mu yang telah menjadikan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Takwa ini adalah bekal yang paling baik yang harus dimiliki setiap mukmin. Hal ini disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197 yang artinya, "Dan berbekallah, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa." Dan takwa adalah muara seluruh amal dan ibadah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada." Para hadirin sekalian, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Karena takwa ini adalah bekal para manusia untuk di hari akhir nanti. Takwa inilah yang menentukan kita masuknya ke dalam surga atau ke dalam neraka. Semoga kita termasuk golongan ahlul jannah, yaitu ahli surga. Amin. Demikian kultum dari Lili. Bila ada kesalahan, itu datangnya dari Lili sendiri. Bila ada kebenarannya, itu semata-mata datangnya dari Allah SWT. Sekian Lili akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.